Sibuk lambat, mentang-mentang baru pamer lambat-lambatin. Nggak ada betulnya. Nah, jadi ini kekurangan ini ya. Jadi catat tuh kekurangan suka suuzon sama orang. Cuman kita yang tahu, jangan-jangan kita hasad sama orang, atau jangan-jangan kita tuh suka menyombongkan diri di hadapan orang sombong. Memang ada dalil yang mengatakan sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi tidak usah lagi Bu, sedekah yang lain aja lah Bu. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Ada dalilnya. Imam Syafi'i bilang boleh sombong di hadapan orang sombong itu 2 kali. Tujuannya apa? Mematikan kesombongan dia Bu. Mematikan kesombongan dia. Itu untuk dakwah Bu. Tapi kalau iman kita masih menengah ke bawah, saya rasa tidak usah lah sombong di hadapan orang sombong Bu. Penat kita. Dia sombong, kita nyombongkan diri juga. Dia sombong lagi, kita nyombongkan diri juga. Ujung-ujungnya sih aja mau sombongkan diri. Iya kan? Hati kita belum tentu iman kita kuat. Jadi kalau ada Pak Ustadz bilang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, sedekah yang lain aja lah. Ya, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang sombong, saya memilih untuk memuji dia. Alhamdulillah, Masya Allah, aku punya tas baru, mantap ya, keren ya tasnya. Dah, biar dia diem. Jangan sombongkan diri juga lagi, kasihan kita nengok dia. Aku bilang mantap lagi tasku, kasihan kita nengok dia. Udahlah, biarlah dia bahagia dengan kesombongannya itu. Jadi palingan pelan-pelan kita lakukan sesuatu untuk mencegah kebohongan dia. Tapi saya tidak rekomendasi untuk menyombongkan diri di hadapan orang sombong adalah sedekah. Memang itu adalah sedekah, tapi sedekah yang lainnya sedekah subuh dan selesai lema. Yang lain aja lah, ya kan? Jadi kita catat tuh. Saya misalnya suka suuzon, suka ngeluh, suka marah-marah, suka melawan suami, suka nyubit-nyubit anak. Catat Bu kekurangan kita tuh Bu. Setiap kita pasti berbeda Bu catatannya Bu. Ya kan? Karena setiap kita punya banyak kekurangan yang berbeda. Nah, kita sadari apa kata hadis tadi? Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kalau kita melakukan kesalahan itu lagi, maka ganti dengan kebaikan. Saya ambil contoh, misalnya dalam daftar dalam daftar kekurangan ibu ada tulisan yang misalnya marah dengan suami. Saya suka marah-marah dengan suami gitu ya. Misalnya ada, saya suka marah-marah dengan suami. Maka ibu harus buat satu kalimat. Sekali saya marah, maka saya harus denda sedekah 20.000 misalnya. Daripada piti kaluan cak jan berang lebu deh. Misalnya ada daftar saya suka mengeluh gitu ya. Sekali saya ngeluh, saya harus sholat duha 4 rakaat. Apa tujuannya? Ketika kesalahan itu kita lakukan dan kita tambah dengan kebaikan, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kesalahan kita lakukan dan kita ganti dengan kebaikan, semoga kebaikan kita itu berkurang dan kemudian bertambahlah semoga kesalahan kita berkurang dan terganti dengan kebaikan kita. Misalnya nih, saya ini suka menggosipkan orang. Tulis kekurangan kita. Buat hukuman. Sekali saya bergosip, saya harus sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Seperti itu. Karena hidup ini adalah ketika kita berbuat kesalahan, ganti dengan kebaikan. Dan yang kedua, setiap mendapatkan sebuah nikmat, maka tambah ibadah. Saya ulang ya rumusnya. Pertama, ketika kita ketika kita melakukan kesalahan, maka kita ganti dengan ibadah. Itu harus Bu. Biar saya pun begitu. Misalnya apa kesalahan yang saya lakukan, saya ganti dengan sebuah kebaikan untuk menutupi dosa saya tadi. Dan kemudian selanjutnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, maka kita tambah dengan ibadah. Kenapa? Karena kalau nikmat kita lakukan dan kita tidak tambah dengan ibadah, saya ulang, kalau nikmat kita lakukan dan kita tidak menambahnya dengan ibadah, maka nanti nikmat Allah banyak, ibadah sedikit, jadinya istidraj. Apa namanya? Istidraj ya. Kadang-kadang kita bingung, kok ada orang ya, saya sholat, saya puasa, saya zakat, tapi kok hidup saya sedih ya, keluarga saya berantakan, hidup saya tidak aman. Sementara ada orang yang nggak sholat, hidupnya tenang-tenang aja.
Ada orang yang nggak ke masjid hidupnya tenang-tenang aja, maka dia adalah istidroj. Hati-hati, apa itu istidroj? Istidroj itu adalah orang yang Allah berikan sebuah nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Dikasih terus nikmat, padahal dia tidak sholat. Dikasih nikmat, padahal dia nggak puasa. Dikasih nikmat, padahal nggak pernah zakat. Dikasih nikmat, padahal dia nggak pernah ke masjid. Allah memang kasih nikmat kepada orang yang jahat. Allah memang kasih nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, ya, kemudian sakit mendadak. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cobalah tengok orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zolim, ujungnya tetap ending hidupnya bad ending, nggak ada yang baik. Orang-orang yang makan uang warisan terlalu banyak, memang dia kaya dengan warisan, memakan hak dari kakak dan adiknya. Coba tengok nanti endingnya gimana. Entah anaknya 8 orang nggak ada dapat pekerjaan, entah lama-lama dia jadi orang paling kaya, menjadi orang paling susah di desa itu. Kita nggak tahu. Yang penting balasan Allah pasti untuk orang-orang yang istidroj. Maka supaya tidak istidroj, semakin tinggi nikmat tambah dengan ibadah. Naik gaji tambah sholat duha. Naik penghasilan, tambah sedekah. Diberikan kesehatan, tambah dengan ibadah. Suami yang tadinya tidak bekerja, tahu-tahu bekerja, keluarkan zakat. Supaya tidak istidroj. Sesimpel itu kok caranya. Karena kalau nikmat banyak, tidak diiringi dengan ibadah, nanti akan ada musibah. Itu udah pasti. Tinggal nunggu waktu aja lagi. Ini kan ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak. Makanya kita lihat-lihat, oh dulu saya maju, sekarang saya jatuh. Waktu maju taat nggak? Waktu maju saya nggak taat, saya nggak sholat, saya nggak lupa, saya lupa sama Allah, saya nggak bayar zakat. Ya udah ini saja tuh. Istidroj itu Allah kasihkan jatuh supaya kita kembali kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ibu-ibu jangan sampailah kita istidroj. Kalau bisa kita itu nikmat banyak, kemudian Allah sayang, ibadah banyak, diuji sesekali. Nah, itu lebih bagus. Diuji sesekali. Kan kalau kita makin dekat dengan Allah, kita makin diuji. Iya dong. Allah ingin lihat kesetiaan kita. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Diuji oleh Allah. Disakitkan anak dan suami serentak. Atau disakitkan keempat-empat anaknya serentak. Kan itu ujian. Allah itu cuma ingin lihat, apakah dengan diuji ini kita masih tetap sholat nggak, masih tetap taat nggak? Ujian itu dikit-dikit aja. Jadi pengennya sih, kalau saya sih pengennya banyak ibadah, kemudian banyak amal, banyak nikmat, diuji dikit-dikit. Nah itu daripada istidroj, nikmat banyak, tidak taat, nanti langsung jungkil balik. Nauzubillah. Ya, jadi jangan iri ngelihat orang yang dunianya enak tetapi dia tidak taat, tinggal nunggu waktu di mana musibah itu datang. Itu bukan lawan kita, itu bukan lawan orang-orang yang mengaji. Lawan orang-orang yang mengaji, yang menjadi lawan kita, kita harus berlomba. Ada orang taat, mapan, hidupnya baik-baik aja. Nah, itu lawan kita. Allah kasihkan dia nikmat karena Allah sayang kepada dia. Oke? Jadi ganti bu setiap keburukan dengan kebaikan, dan setiap ada nikmat tambah dengan kebaikan, ya. Nanti dicatat ya, apa kekurangannya di rumah, entah suka ngeluh, entah suka ngangak-ngangak, ya, sikit-sikit ngantuk-ngantuk. Saya suka tidur habis subuh. Sekali saya tidur habis subuh, saya denda 200.000 misalnya. Emak 100.000, ya kan? Tidur habis subuh makruh, nggak boleh. Saya suka tidur habis asar. Sekali saya tidur habis asar, saya harus sholat duha 8 rakaat, kayak gitu. Jangan tidur habis asar. Saya ini suka kali mubazir, jajan banyak. Sekali saya beli tas mahal, saya denda sholat tahajud 30 hari berturut-turut, gitu misalnya kan. Nah, supaya tidak kena dosa mubazir. Dan terakhir, wa khaliqin nas. Yang pertama apa tadi? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Oke. Yang kedua adalah ganti setiap keburukan dengan kebaikan, dan tambah ibadah ketika bertambahnya nikmat. Kalau tidak istidroj. Oke. Kemudian yang ketiga,